Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi manajemen operasional yaitu forecasting atau peramalan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri Ayu Rinelisa Brabandari, kemudian yang kedua Aisyah Nur Fauziah, yang ketiga Fatimah Hidayati Ramadhani, yang keempat Listia, yang kelima Muhammad Iqbal Hidayatullah, dan yang keenam Abdul Haq. Oke, sebelumnya apa sih itu forecasting atau peramalan? Jadi peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis, dan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan. Nah, metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien karena mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa, bahkan hingga rantai pasokan. Peramalan berdasarkan jangka waktu ada 3. Pertama, peramalan jangka pendek mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, akan tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Kedua, peramalan jangka menengah umumnya mencakup jangka waktu 3 bulan hingga 2 atau 3 tahun. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Ketiga, peramalan jangka panjang, umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan modal, lokasi, atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan. Tipe peramalan berdasarkan rencana operasi ada 3. Pertama, peramalan ekonomi, yaitu menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kedua, peramalan teknologi, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, juga yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Ketiga, peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu pentingnya strategi terhadap peramalan. Peramalan hanya merupakan estimasi atas permintaan, hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan permintaan oleh karenanya akan mendorong keputusan dalam banyak area. Dampak peramalan permintaan produk dapat dilihat pada 3 aktivitas. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasokan, yaitu hubungan yang baik dengan pemasok dan menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya, dan kecepatan pada pangsa pasar bergantung pada peramalan yang akurat. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Perekrutan, pelatihan, dan penempatan pekerja semuanya bergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus merekrut pekerja tambahan tanpa pengetahuan, jumlah pelatihan akan menurun dan kualitas para pekerja akan menurun pula. Yang ketiga yaitu kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai menghasilkan kekurangan yang dapat mengarahkan pada kehilangan para konsumen dan pangsa pasar. Pada sisi lainnya, ketika kelebihan dalam kapasitas terjadi gaya dapat melambung tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan langkah dalam sistem peramalan. Peramalan ini mengikuti 7 langkah dasar dengan menggunakan Disney World yang merupakan profil perusahaan global sebagai contoh. Untuk masing-masing langkah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua memilih barang yang akan diramalkan.
Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam yaitu membuat peramalan. Yang terakhir yaitu memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Selanjutnya, pendekatan peramalan. Terdapat dua pendekatan umum untuk peramalan, yaitu yang pertama peramalan kuantitatif atau quantitative forecast, yaitu menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan pada data historis untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif, qualitative forecast, yaitu menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Selanjutnya, peramalan runtun waktu. Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi terurut dalam waktu, menurut Way 1994. Metode time series atau runtun waktu adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa plot hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan runtun waktu ini terdiri dari yang pertama, penguraian dari runtun waktu. Penguraian dari runtun waktu ini memiliki 4 komponen, yaitu 1. Kecenderungan, maksudnya adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Kedua, musiman, yaitu pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Ketiga, siklus, maksudnya yaitu pola data dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Keempat, variasi secara acak, yaitu apabila ada tanda blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Yang kedua, pendekatan awam. Pendekatan awam adalah model peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Yang ketiga, pergerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata peramalan atau moving average ini menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata ini bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Yang keempat, penghalusan eksponensial, yaitu suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Formula penghalusan eksponensial dasar, rumusnya yaitu peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah N alfa dalam kurung permintaan aktual periode sebelumnya dikurangi peramalan periode sebelumnya. Yang kelima, mengukur kesalahan peramalan, yaitu kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan. Yang keenam, penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan. Maksudnya yaitu menyesuaikan dengan kecenderungan estimasi, baik rata-rata maupun kecenderungan dihaluskan. Yang ketujuh, proyeksi kecenderungan. Proyeksi kecenderungan metode peramalan runtun waktu ini menyesuaikan kecenderungan dengan rangkaian poin data historis dan kemudian memproyeksikan kemiringan garis ke dalam peramalan masa mendatang atau dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Yang kedelapan, variasi musiman. Variasi musiman dalam data adalah pergerakan secara teratur dalam rangkaian data yang terkait dengan kejadian yang berulang. Yang terakhir, variasi siklus pada data. Variasi siklus pada data merupakan variasi musiman pada data, tetapi terjadi setiap beberapa tahun, bukan minggu, bulan, atau kuartal. Peramalan variasi siklus dalam runtun waktu sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh siklus meliputi bermacam-macam faktor yang menyebabkan ekonomi bergerak dari resesi menuju perluasan selama bertahun-tahun. Selanjutnya saya alihkan kepada Iqbal. Metode peramalan asosiatif, analisis regresi dan korelasi.
Model peramalan asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variabel yang berhubungan dengan kuantitas yang diprediksi. Saat variabel tarikat ditentukan, model statistik dibuat dan digunakan untuk meramalkan. Pendekatan ini lebih bergaya guna daripada metode time series yang hanya menggunakan nilai historis variabel yang diramalkan. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan satu teknik matematis yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis regresi ini juga mempelajari hubungan yang ada di antara variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh kita dapat menaksir variabel yang satu apabila harga variabel lainnya diketahui. Variabel terikat yang diramalkan akan tetap sama, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan nilai variabel terikat. A perpotongan sumbu Y, B kemiringan garis regresi, X sama dengan variabel bebas. Kemudian kesalahan standar estimasi. Suatu ukuran variabilitas di sekitar garis regresi, dengan kata lain standar deviasi. Perhitungan ini disebut deviasi standar regresi yang menghitung kesalahan dari variabel tarikat Y terhadap garis regresi dan bukan terhadap rata-rata. Kemudian koefisien korelasi untuk garis regresi. Suatu ukuran kekuatan hubungan antara dua variabel. Ukuran ini menyatakan derajat atau kekuatan hubungan linear. Biasanya diidentifikasikan sebagai R. Koefisien korelasi adalah hubungan bilangan antara plus 1 dan min 1. Analisis regresi majmuk. Suatu metode peramalan asosiatif dengan lebih dari satu variabel terikat, yaitu Y sama dengan A ditambah B pangkat 1, X pangkat 1, ditambah B pangkat 2, X pangkat 2. Di mana Y sama dengan nilai variabel terikat, A sama dengan sebuah konstanta, X1 dan X2 sama dengan nilai variabel bebas berturut-turut, B1 dan B2 koefisien dari dua variabel bebas. Pengawasan dan pengendalian peramalan. Heiser dan Render 2006 menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengawasi peramalan berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sebuah sinyal penelusuran tracking signal. Sinyal penelusuran adalah sebuah perhitungan beberapa baik peramalan prediksi nilai aktual sejalan dengan peramalan yang diperbarui setiap minggu, bulan atau kuartal. Data permintaan baru yang tersedia dibandingkan dengan nilai peramalan. Penghalusan adaptif. Adaptif mengacu pola pada komputer yang memonitor dan menyesuaikan diri jika sinyal melewati limit yang telah ditetapkan. Misalnya, ketika diterapkan pada penghalusan eksponensial, koefisien A dan P yang pertama dipilih pada nilai basis yang meminimalkan kesalahan peramalan dan kemudian disesuaikan menurut kapanpun komputer mencatat sinyal penelusuran yang menyimpang. Proses ini disebut penghitungan adaptif. Kemudian ada peramalan fokus. Daripada mengadaptasi dengan memilih penghalusan konstan, komputer akan memungkinkan kita untuk mencoba model peramalan yang bermacam-macam. Pendekatan seperti ini dinamakan peramalan fokus. Peramalan fokus didasarkan pada dua prinsip berikut. Yang pertama, model peramalan yang canggih yang tidak selalu lebih daripada yang sederhana. Yang kedua, tidak terdapat teknik tunggal yang akan digunakan untuk seluruh produk atau jasa. Contoh sektor retail dalam peramalan fokus. Yang pertama, toko retail khusus. Tempat fasilitas retail khusus, misalnya toko bunga, mungkin memiliki pola permintaan yang tidak biasa lainnya, dan pola tersebut akan berbeda bergantung pada hari libur. Yang kedua, restoran cepat saji. Restoran cepat saji sangat berhati-hati bukan hanya mingguan, harian, dan jam, tetapi bahkan 15 menit variasi dalam permintaan yang mempengaruhi penjualan. Peramalan di sektor jasa. Di sektor eceran perlu menjaga catatan jangka pendek tentang yang pertama, kebiasaan waktu kunjungan pelanggan. Contohnya, berdasarkan kenyataan sebagian besar tukang cukur pria tutup pada hari Minggu dan Senin. Hal ini terjadi karena kebiasaan pelanggan dalam mencukur rambutnya pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga arus puncak kunjungan pelanggan adalah pada hari Jumat dan Sabtu. Yang kedua,
Dalam peramalan di sektor jasa, perlu mengetahui kapan hari libur nasional, libur sekolah, peristiwa-peristiwa penting, Valentine, atau yang lainnya. Yang ketiga, perlu pula dicatat pada jam berapa terjadi lonjakan permintaan. Yang keempat, perlu diketahui peristiwa-peristiwa tidak biasa atau cuaca, sehingga bisa diperkirakan korelasinya permintaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan bicara atau yang lainnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.